Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Rahmidiasari dengan NIM 1820901072 dari Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Kali ini akan mempresentasikan seminar proposal psikologi pendidikan, yaitu mengenai self-regulated learning. Langsung saja untuk materi yang pertama, ada definisi dari self-regulated learning. Apa itu self-regulated learning? Menurut beberapa para ahli, salah satunya ada Hall dan Goetz, itu mendefinisikan bahwa self-regulated learning merupakan salah satu bentuk untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan di mana peserta didik mandiri dan memiliki motivasi diri. Peserta didik secara mandiri memiliki tujuan mereka sendiri dan strategi pembelajaran yang akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Melalui evaluasi, keefektifan strategi belajar seseorang dapat dimodifikasi dan dioptimalkan. Lalu ada menurut Hafzani dan kawan-kawan, self-regulated learning pada dasarnya menekankan pada pentingnya tanggung jawab terhadap proses belajar serta pengolahan keterampilan yang dimilikinya. Self-regulated learning atau kemandirian belajar juga diartikan sebagai suatu bentuk belajar yang terpusat pada kreasi peserta didik dari kesempatan dan pengalaman penting bagi peserta didik tersebut, sehingga ia mampu percaya diri, memotivasi diri, dan sanggup belajar setiap waktu. Dengan kemandirian belajar, para peserta didik akan dapat mengembangkan nilai, sikap pengetahuan, dan keterampilan-keterampilannya. Yang kedua ada aspek-aspek self-regulated learning. Menurut Weir et al., terdapat 3 aspek self-regulated learning yang diaplikasikan, yaitu yang pertama ada metakognisi, kedua motivasi, dan yang ketiga ada perilaku. Metakognisi, menurut Weir et al., individu yang meregulasi dirinya secara metakognisi berarti individu tersebut meregulasi dirinya dengan cara merencanakan, mengorganisasi, menginstruksi diri, memonitor, dan mengevaluasi dirinya dalam proses belajar. Lalu yang kedua ada motivasi. Regulasi motivasi adalah semua pemikiran, tindakan, atau perilaku di mana siswa berusaha mempengaruhi pilihan, usaha, dan ketekunan tugas akademisnya. Dan yang terakhir ada perilaku. Menurut Weir et al., perilaku merupakan upaya individu untuk mengatur diri, menyeleksi, dan memanfaatkan maupun menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitasnya. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor self-regulated learning. Menurut Kristiani, terdapat 2 faktor self-regulated learning, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu meliputi ada 5 faktor. Yang pertama ada faktor pengetahuan, motivasi, kemauan, jenis kelamin, dan faktor kemampuan atau kecerdasan. Yang pertama ada faktor pengetahuan, yaitu di mana siswa mengetahui keadaan diri sendiri, tipe dan isi mata kuliah atau pelajaran yang sedang ia ambil, tugas maupun strategi belajar, dan konteks di mana pelajar akan mengaplikasikan hasil belajar mereka. Contohnya, di mana siswa mengetahui gaya belajar seperti apa yang cocok dengannya, materi pelajaran apa yang dirasakan mudah maupun sulit, serta bagaimana cara dalam mengatasi hal-hal yang mereka anggap sulit tersebut. Nah, peserta didik mampu memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri dan hal sekitar diri pelajar tersebut, sehingga ia dapat memberikan kontribusi besar bagi kemampuannya dalam self-regulated learning-nya. Lalu yang kedua ada motivasi. Pelajar yang memiliki kemampuan regulasi diri yang baik lebih termotivasi untuk belajar dibanding mereka yang kurang mampu meregulasi diri mereka. Sehingga pelajar dengan regulasi diri yang baik akan lebih berminat pada proses mempelajari sesuatu. Mereka tidak hanya berfokus pada hasil belajar, melainkan proses dari kegiatan belajarnya itu sendiri. Apapun motivasinya, saat peserta didik memiliki motivasi, ia akan sanggup meregulasi dirinya sendiri agar belajar dengan lebih baik. Lalu yang ketiga ada faktor kemauan. Nah,
Pelajar yang memiliki kemauan yang keras untuk melakukan kegiatan belajar akan membuatnya mampu membebaskan diri dari berbagai gangguan ketika belajar. Misalnya, mereka mampu menentukan tempat belajar yang bebas dari gangguan, serta mengetahui bagaimana cara mengatasi kecemasan atau rasa malas untuk belajar. Pelajar yang memiliki kemauan yang keras akan memiliki self-regulated learning yang tinggi. Lalu yang keempat ada jenis kelamin. Dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan lebih memiliki self-regulated learning dibandingkan dengan anak laki-laki, seperti hasil penelitian dari Morrison tahun 2009 yang menunjukkan bahwa anak perempuan itu lebih menunjukkan penggunaan strategi self-regulated learning dibanding anak laki-laki, serta penelitian dari Albert dan Lipschutz tahun 2009 pula, di mana anak perempuan lebih banyak menggunakan strategi self-regulated learning dibanding anak laki-laki. Lalu yang kelima, ada faktor kemampuan atau kecerdasan. Nah, beberapa ahli sendiri mengemukakan bahwa faktor kemampuan atau kecerdasan turut berpengaruh dalam membentuk self-regulated learning pada pelajar. Menurut S.G. Paris dan Paris pada tahun 2001, perkembangan kognitif ditemukan berkolerasi dengan penggunaan self-regulated learning siswa. Penelitian lain pula, yaitu yang dilakukan oleh Zimmerman dan Martinez Forms pada tahun 1990, ia juga mengatakan bahwa siswa berbakat terbukti menggunakan strategi self-regulated learning yang lebih besar dibanding siswa yang tidak berbakat, terutama dalam mengorganisasi dan mentransformasi materi. Konsekuensi diri, mencari bantuan teman sebaya saat membutuhkan, serta membuat catatan-catatan. Selain itu, penelitian lain dari Pardal dan Hattel pada tahun 1996, siswa yang berprestasi itu menunjukkan penggunaan yang lebih banyak dalam strategi self-regulated learning. Lalu selanjutnya itu ada faktor eksternal. Selain ada faktor internal yang berasal dari dalam diri individu, terdapat pula faktor eksternal, yaitu yang dipengaruhi oleh dari luar diri individu tersendiri. Seperti ada pola asuh dan keterlibatan orang tua, serta peran guru. Dalam pendidikan salah satunya, pola asuh yang ideal dalam mendukung perkembangan self-regulated learning siswa adalah pola asuh demokratis. Pengasuhan yang dilakukan oleh ayah dan ibu juga memiliki dampak yang berbeda dalam jenis regulasi diri siswa. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan terbukti meningkatkan kemampuan regulasi diri siswa dalam belajar. Semakin besar dukungan dari orang tua yang dirasakan siswa, semakin besar pula kemungkinan siswa tersebut melakukan belajar berdasarkan regulasi dirinya. Selain pola asuh dan keterlibatan orang tua, peran guru juga turut berperan dalam meningkatkan self-regulated learning, seperti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Taasik dan Twasikal yang menyatakan bahwa guru sangat berperan penting dalam membina dan membentuk sikap kemandirian dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat, ada teori-teori self-regulated learning. Nah, self-regulated learning sendiri ini memiliki konsep teoritis yang beragam. Ada 5 teori utama dalam self-regulated learning ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada teori perilakuan operan, yaitu teori operan yang berbicara tentang bagaimana suatu perilaku itu terjadi tergantung pada konsekuensi yang dihasilkan dari lingkungan, yaitu adanya hadiah atau hukuman, atau biasanya yang dikenal dengan reward and punishment. Dari teori operan yang dikemukakan oleh Skinner, seseorang memutuskan perilaku yang akan diregulasi, menetapkan stimuli, mengevaluasi performansi sesuai standar, dan mengatur penguat yang akan diberikan jika suatu hadiah diperoleh. Regulasi diri dan dalam teori operan terkait dengan pengalaman seperti komitmen, kontrol diri, atau impulsivitas. Penelitian-penelitian mengenai regulasi diri berdasar pada perspektif ini, yaitu berfokus pada prosedur di mana baik banyaknya penguat atau hadiah dan jeda waktu pemberian penguat itu berbeda-beda untuk masing-masing pilihan perilaku.
Meskipun proses regulasi diri berbeda meliputi perilaku menyeleksi, konsekuensi dari berbagai alternatif perilaku, terdapat banyak hal yang dapat dilakukan seseorang untuk meningkatkan kemungkinan menunjukkan perilaku meregulasi diri. Perilaku-perilaku tersebut mengarahkan pada kontrol diri atau komitmen. Proses regulasi menurut teori operan ini yaitu meliputi pemantauan diri, instruksi diri, evaluasi diri, koreksi diri, dan pemberian penguatan pada diri sendiri. Lalu yang kedua itu ada teori sosial kognitif teori atau teori kognitif sosial. Dalam kerangka teoritis, kognitif sosial ini, regulasi diri diterangkan sebagai hal yang khusus dalam situasi tertentu, yaitu pembelajar tidak diharapkan untuk memiliki regulasi diri yang seimbang dalam semua domain. Menurut Bandura, 5 keberfungsian manusia mencakup interaksi resiprokal antara perilaku, variabel, lingkungan, serta kognisi dan faktor personal lainnya. Teori kognitif sosial memiliki 3 pandangan atau asumsi terhadap self-regulated learning, yaitu yang pertama ada triadic reciprocity. Teori kognitif sosial yang memandang adanya akibat timbal balik dari 3 faktor yang mempengaruhi self-regulated learning siswa, yaitu faktor personal, lingkungan, dan perilaku. Menurut teori ini, self-regulated learning tidak hanya ditentukan oleh faktor proses dalam diri siswa, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan perilaku yang terjadi secara timbal balik, yang disebut sebagai triadic reciprocity. Lalu yang kedua, ada self-efficacy. Teori kognitif sosial yang memandang bahwa efikasi diri merupakan variabel utama yang mempengaruhi self-regulated learning siswa. Persepsi terhadap efikasi diri siswa terbukti berhubungan dengan 2 aspek penting dalam self-regulated learning, yaitu ada strategi belajar dan monitoring diri. Yang ketiga, ada sub-process in self-regulation, yaitu teori kognitif sosial yang berasumsi bahwa regulasi diri itu terdiri dari 3 subproses, yaitu observasi diri, penilaian diri, dan reaksi diri yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, model teoritis tentang self-regulated learning sendiri menurut teori kognitif sosial adalah model taksonomi Pintridge, model self-regulated learning yang dimana menurut Pintridge pada tahun 2000 berfokus pada fase dan area regulasi diri. Fase regulasi diri menurut model ini yaitu meliputi ada fase identifikasi dan perencanaan tugas, ada fase monitoring dan kontrol strategi belajar, serta fase reaksi dan refleksi. Berbagai area di mana regulasi diri dapat dibagi ke dalam 4 kategori besar, yaitu kognisi, motivasi, perilaku, dan konteks. Teori yang ketiga ada Cognitive Information Processing Theory. Dalam teori pemrosesan informasi, regulasi diri secara umum dipahami sebagai kesadaran metakognitif yang meliputi pengetahuan terhadap tugas, seperti mengetahui tentang kompetensi, minat, dan sikap diri, serta pengetahuan prosedural. Pandangan teori pemrosesan informasi mengenai self-regulated learning didasarkan pada 2 kualitas mendasar dari bagaimana siswa berpikir, yaitu pertama, memori yang terbatas untuk menyimpan semua informasi mengenai tugas yang sedang dipelajari membuat siswa melakukan pengelompokan informasi sebagai unit yang lebih mudah diingat. Kedua, skema yang terdiri dari taktik ataupun strategi dari siswa itu sendiri yang menghasilkan cara yang sangat membantu untuk mempresentasikan informasi mengenai regulasi diri siswa dalam terlibat di suatu tugasnya. Teori yang keempat ada developmental theory atau teori perkembangan. Tahapan regulasi diri didasarkan pada kematangan sering bertambahnya usia pada anak. Jadi pada usia 12 sampai 18 bulan, proses regulasi diri mulai terjadi dengan munculnya kontrol impuls yang ditandai dengan kesadaran terhadap tuntutan sosial. Pada tahap kontrol diri yang terjadi selama periode 24 sampai 36 bulan, anak mulai menunjukkan reaksi yang lebih besar terhadap perintah orang dewasa dan mengembangkan interaksi komunikatif dan sosial melalui perkembangan bahasanya. Artinya, anak memasuki komunikatif dan sosial melalui perkembangan bahasa, di mana anak memasuki periode regulasi diri selama tahun keempat.
Teori ini mengatakan bahwa regulasi diri bukan berarti terlepas dari lingkungan sosial. Pengaruh sosial terhadap perkembangan regulasi diri dapat berupa model, gambaran verbal, bimbingan sosial, umpan balik, yang dalam tahap tertentu menjadi standar internal siswa yang akhirnya membentuk proses regulasi dirinya sendiri. Teori yang terakhir ada teori social cultural theory atau teori sosio-budaya. Nah, teori ini dikembangkan oleh Lev Vygotsky yang dimana menekankan peran penting dari individu dalam menciptakan konteks dan cara menginternalisasi interaksi mereka dengan lingkungan dengan orang lain. Jadi Vygotsky ini menyatakan bahwa rahasia pembelajaran yang efektif itu terletak pada makna interaksi sosial antara dua atau lebih orang dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada karakteristik self-regulated learning. Menurut Jensen et al., dalam seseorang yang memiliki karakteristik self-regulated learning itu diantaranya yang pertama, memiliki kemandirian dan dapat mengatur penggunaan waktu, serta sumber-sumber yang dimilikinya, baik dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, dengan cara membuat perencanaan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Yang kedua itu memiliki need for challenge, yaitu di mana ia mampu menyesuaikan diri terhadap kesulitan yang dihadapinya dan mengubahnya menjadi rintangan yang menarik dan menyenangkan pada saat mengerjakan tugas. Lalu yang ketiga, melakukan pemantauan terhadap proses belajarnya. Ia mampu menggunakan sumber yang ada pada baik dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, serta dapat melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Yang keempat ada memiliki kegigihan dalam belajar. Ia mempunyai strategi tertentu yang membantunya dalam proses belajar. Yang kelima ada memiliki kecenderungan untuk memberikan pengertian atau makna dari aktivitas belajar yang ia lakukan dengan cara memberikan pengertian-pengertian secara mandiri. Lalu yang terakhir itu menyadari bahwa yang mendukung kesuksesan dalam proses belajar bukan hanya tergantung dari kemampuan yang dimilikinya, namun juga dibutuhkan strategi dan upaya gigih dalam proses belajar. Submateri yang terakhir ada strategi self-regulated learning, yaitu di mana berdasarkan hasil penelitian dari Zimmerman yang dilakukannya pada tahun 1989, ia ditemukan 14 strategi self-regulated learning, yaitu yang pertama, evaluasi terhadap diri sendiri atau self-evaluation, di mana merupakan inisiatif peserta didik dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kemajuan pekerjaannya. Ia melakukan evaluasi sebatas mana ia mampu mengerjakan dan yang mana ia belum bisa. Lalu yang kedua, mengatur dan mengubah materi pelajaran atau organizing and transformation, di mana peserta didik mampu mengatur materi yang dipelajarinya dengan tujuan meningkatkan efektivitas proses belajar yang dapat bersifat covert maupun overt. Yang ketiga, dengan membuat rencana dan tujuan belajar, yaitu goal setting and planning, strategi di mana pengaturan peserta didik terhadap tugas, waktu, dan menyelesaikan kegiatan yang berhubungan dengan tujuan dari proses belajarnya sendiri. Mencari informasi atau seeking information, di mana peserta didik memiliki inisiatif untuk berusaha mencari informasi di luar sumber-sumber sosial ketika mengerjakan tugas. Yang kelima yaitu dengan mencatat hal-hal penting atau keeping record and monitoring, di mana peserta didik berusaha mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan topik yang ia pelajari. Ia mencatat hal-hal yang menurutnya penting sesuai dengan topik yang ia pelajari. Lalu yang keenam yaitu mengatur lingkungan belajar atau environmental structuring, di mana peserta didik berusaha mengatur lingkungan belajar dengan cara tertentu sehingga membantu mereka untuk belajar dengan lebih baik, seperti pengaturan tempat belajar, suasana, penerangan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh, konsekuensi setelah mengerjakan tugas atau self-consequation, di mana peserta didik dapat melakukan pemberian reward maupun punishment saat ia mengerjakan tugas, dengan memberikan reward apabila ia selesai mengerjakan satu tugas, dan apabila ia telah terlambat mengerjakan tugas, ia dapat memberikan punishment terhadap dirinya sendiri. Yang kedelapan ada mengulang dan mengingat, yaitu rehearsing and memorizing, di mana peserta didik berusaha mengingat bahan bacaan
bahan-bahan bacaan yang telah ia pelajari. Lalu yang kesembilan, dengan meminta bantuan teman sebaya atau seek peer assistance, di mana bila menghadapi masalah yang berhubungan dengan tugas yang sedang ia kerjakan, maka peserta didik dapat meminta bantuan dengan teman sebayanya yang lebih memahami materi tersebut. Lalu yang ke-10, dengan meminta bantuan guru atau pengajar atau seek teacher assistant, di mana ia bertanya kepada guru baik di dalam maupun di luar jam belajar dengan tujuan untuk dapat membantu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Lalu yang ke-11 yaitu dengan meminta bantuan orang dewasa atau seek adult assistance, yang dimana dapat minta bantuan dengan orang tua, dengan orang yang lebih paham mengenai materi pelajarannya. Lalu yang kedua, dengan mengulang tugas atau tes-tes sebelumnya, review test work. Ia dapat mengulang-ulang tugas, mengulang-ulang bahan bacaan, mengulang-ulang tes sebelumnya yang ia pelajari. Lalu yang ke-13 yaitu dengan mengulang catatan atau review notes. Sebelum mengikuti tujuan, peserta didik meninjau ulang catatan sehingga ia dapat saja yang akan diuji. Dan yang terakhir yaitu dengan mengulang buku pelajaran atau review textbook. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.